Pabrik gula angker. Kabut turun lebih awal dari biasanya di desa Kalibaru Wetan, seolah menyelimuti tanah dengan rahasia yang tak ingin diungkap. Di ujung jalan utama yang penuh pohon terembesi tua, berdiri sebuah bangunan kolonial tua dengan dinding berlumut dan cerobong yang tak lagi mengeluarkan asap. Pabrik gula Banyuwangi, yang pernah menjadi sumber kehidupan desa, kini menjadi bangunan mati yang menakutkan. Semua orang tahu tempat itu berhantu. Tapi bagi Dina, wartawan muda yang sedang mencari kisah untuk liputan dokumenter, itu adalah alasan yang justru membuatnya datang. Ia tidak percaya pada mitos dan ingin membuktikan bahwa ketakutan itu hanya produk imajinasi kolektif. Ia datang seorang diri, dengan kamera, senter kepala, dan semangat yang masih menyala meski langit makin gelap. Begitu kakinya melangkah melewati gerbang besi berkarat, udara di sekitarnya langsung berubah. Rasanya dingin, bukan seperti dingin cuaca biasa, tapi seperti hawa makam, pengap dan menusuk tulang. Langkahnya menggema di lantai beton yang retak-retak, dan debu menari-nari di udara seperti abu mayat yang berterbangan. Di antara suara jangkrik dan angin, ia mendengar sesuatu yang tak seharusnya ada. Suara derit roda gilingan yang perlahan berputar. Dina membeku. Tidak mungkin, semua mesin sudah mati sejak pabrik ini ditutup tahun 1998 setelah kebakaran misterius yang menewaskan 7 pekerja. Api itu muncul entah dari mana, dan jenazah para korban tidak pernah ditemukan. Ada yang bilang mereka hangus bersama tumpukan tebu, ada pula yang yakin mereka dijadikan tumbal agar pabrik bisa terus beroperasi tanpa gangguan. Tapi kenapa roda itu seolah hidup malam ini? Dina mengikuti suara itu, melangkah hati-hati melewati lorong-lorong tua yang berlumut dan dipenuhi sisa-sisa peralatan berkarat. Di dalam ruang penggilingan, ia menemukan gilingan tua nomor 3 yang berputar perlahan. Mesin besar itu bergerak sendiri tanpa aliran listrik. Ketika ia mendekat untuk merekam, lampu senternya berkedip, lalu mati. Dalam kegelapan, suara itu berubah menjadi rintihan. Bukan dari mesin, tapi seperti suara manusia yang kesakitan. Dina membelalak, tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia menyulut korek api kecil, satu-satunya cahaya yang tersisa. Dan di bawah cahaya jingga itu, ia melihat sosok pria tanpa kulit, matanya mencolok keluar, tubuhnya seakan tergiling, tapi masih hidup, meronta tanpa bisa bersuara. Suaranya seperti erangan dari tenggorokan yang hancur. Korek apinya padam. Dina berlari sekuat tenaga keluar dari ruang penggilingan, napasnya terengah-engah, tapi suara rintihan itu seperti mengejarnya. Makin lama makin nyaring. Seperti ada lebih dari satu arwah yang ikut memburu. Ia sembunyi di balik ruang laboratorium kecil, dan di sanalah ia menemukan buku tua berisi catatan tangan mandor pabrik dari tahun 1980-an. Di dalamnya tertulis bahwa tiap tahun harus ada tumbal untuk kelancaran produksi. Mereka biasa memilih kuli rendahan, atau anak jalanan yang dibayar murah. Yang mengerikan, tumbal itu digiling hidup-hidup bersama tebu pertama musim panen. Darah mereka diyakini membawa manis yang tak tertandingi. Tulisan itu berakhir dengan kalimat, "Jika ritual terhenti, mereka akan menuntut manis yang belum lunas." Jantung Dina berdegup keras, bukan hanya karena ngeri, tapi karena ia tahu, ritual itu terhenti sejak kebakaran tahun 1998. Dan kini, para arwah lapar itu kembali. Ia tak sadar bahwa darahnya mengalir dari lutut yang tergores saat jatuh tadi. Setetes demi setetes menetes ke lantai tanah, diserap oleh pabrik yang seperti bernyawa. Suhu di sekelilingnya berubah, tembok bergetar seolah bernapas, dan lantai di bawahnya mulai memanas. Saat ia berusaha bangkit, tangannya menyentuh sesuatu yang basah. Bukan air, tapi lendir hangat seperti darah yang mengental. Dalam sekejap, ruangan itu berubah. Lantai menjadi ladang tebu merah. Langit-langit dipenuhi tali-tali hitam seperti urat manusia. Dan dari dalam gilingan, muncul suara tawa perempuan yang getir. Manis, manis, manis.
Bisiknya berkali-kali, sampai Dina tak tahan lagi dan menjerit. Suara tawa itu makin nyaring, berubah menjadi jeritan dan tangisan yang saling tumpang tindih. Suara perempuan, anak-anak, pria tua, semuanya menyatu seperti kor penderitaan yang tak berujung. Dina berusaha berdiri, berlari menjauh dari ruangan itu, tapi setiap lorong yang dilewatinya seolah memutar kembali ke tempat semula. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran. Di salah satu tembok, ia melihat pantulan dirinya dalam kaca pecah. Wajahnya penuh luka, matanya mulai menghitam seperti diserap oleh kekuatan yang tak kasat mata. Tapi bukan itu yang membuatnya menjerit. Di belakang pantulan itu, berdiri seorang pria berpakaian mandor kolonial dengan wajah hangus. Tersenyum dengan gigi-gigi hitam penuh arang. Sosok itu berjalan pelan ke arahnya, tanpa suara. Setiap langkahnya mengubah lantai menjadi seperti kerak gula terbakar, menghitam dan berasap. "Kamu manis," katanya dengan suara dalam, pelan, dan serak. "Kami butuh manis, kamu cukup." Dina menjerit dan melempar kamera ke arah pria itu, tapi benda itu justru menembus tubuhnya seperti menembus asap pekat. Sosok itu tidak hilang. Justru muncul lebih banyak sosok lain. Para pekerja pabrik yang hangus. Mata mereka bolong, tangan mereka membawa sabit dan alat penggiling. Mereka mengepung Dina dalam lingkaran yang rapat, dan salah satu dari mereka mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti mantra pengikat. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Dina amblas. Ia terjerembab jatuh ke ruang bawah tanah yang lembab dan dingin. Di dalamnya, ia menemukan barisan tengkorak dan tulang belulang yang disusun rapi, seolah altar pengorbanan. Di tengahnya, ada sebuah patung aneh dari gula kristal berbentuk wanita tanpa kepala. Patung itu bergetar, retak, lalu pecah dengan suara menggelegar, menyemburkan kabut manis yang membuat Dina pingsan. Dalam kabut itu, ia bermimpi berada di ladang tebu luas, diikat dan diseret oleh puluhan tangan tak kasat mata. Mereka menyanyi lirih, satu tubuh untuk panen, satu nyawa untuk manis. Ketika ia terbangun, Dina berada di rumah sakit. Seorang pemilik warung dekat pabrik menemukannya pagi hari, pingsan di luar pagar pabrik dengan tubuh berlumuran darah dan kamera rusak di tangannya. Tapi yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri adalah isi kamera itu. Meski rusak, video terakhir merekam dengan jelas roda gilingan yang berputar sendiri dan sosok-sosok tak berwajah muncul satu persatu dari sela-sela gilingan. Tak ada yang berani menyentuh kamera itu lagi, dan Desa Kalibaru Wetan memutuskan menutup gerbang pabrik selamanya, membiarkannya kembali ditelan waktu. Namun, malam-malam setelah itu, penduduk mulai mencium bau gula gosong yang datang dari arah pabrik. Anak-anak menangis histeris saat tidur dan menyebut nama Dina, meski tak pernah bertemu dengannya. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara gilingan kembali terdengar pelan-pelan, mengiringi bisikan yang mengerikan, "Manis, belum cukup manis." Dina tidak bisa tidur sejak kembali dari Banyuwangi. Matanya selalu terbuka, menatap langit-langit kamarnya yang tampak lebih gelap dari biasanya. Setiap ia memejamkan mata, ia kembali terperangkap dalam mimpi ladang tebu, tapi kali ini bukan dia yang diikat. Ada anak kecil di sana. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun, tubuhnya kurus, matanya kosong, dan wajahnya sangat familiar. Ia menatap Dina seolah meminta tolong, tapi setiap kali Dina mendekat, tanah di bawahnya berubah menjadi cairan hitam kental, menelannya perlahan sambil berbisik, "Kami belum selesai." Dina mulai mencari tahu lebih dalam. Ia menghubungi dosen antropologi supranatural dari universitas tempat ia dulu kuliah, Pak Derajat. Begitu Pak Derajat mendengar kata pabrik gula Banyuwangi, ekspresi wajahnya langsung berubah. "Kamu sudah masuk terlalu dalam," katanya sambil menutup buku tua berisi peta-peta pabrik zaman Belanda. Ia lalu menunjukkan satu catatan penting, bahwa pabrik gula di Jawa bukan hanya tempat produksi, tapi dulunya adalah simpul ritual kolonial yang mempersembahkan tumbal manusia kepada makhluk penjaga hasil bumi. Dan semua pabrik itu saling terhubung melalui satu simbol,
lambang gula berdarah yang tersimpan di ruang tersembunyi tiap pabrik. Kalau kamu tidak menghentikan mereka, ucap Pak Derajat pelan, mereka akan terus mencari tumbal pengganti. Termasuk yang kamu lihat dalam mimpi. Bocah itu bisa jadi roh korban lama, atau anak yang akan jadi korban berikutnya. Dina memutuskan untuk kembali, bukan ke Banyuwangi, tapi ke pabrik tua lain di wilayah Madiun yang ditutup tahun 2004 karena ledakan aneh di ketel pemasakan. Konon, para pekerja mendengar suara tangisan anak-anak dari dalam ketel sehari sebelum meledak. Dan yang membuatnya merinding, simbol yang sama dengan yang ia lihat di catatan mandor Banyuwangi, gula berdarah, terukir samar di dinding luar pabrik Madiun. Seolah semuanya saling berkaitan. Ada jaringan rahasia, ritual lama yang masih hidup dan menuntut korban. Dan malam itu, saat ia masuk ke dalam ruang fermentasi pabrik Madiun, Dina menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Foto usang tahun 1941. Di foto itu, ada barisan pekerja pabrik dan seorang anak kecil yang berdiri di tengah. Anak yang sama dengan yang muncul dalam mimpinya. Di balik foto itu tertulis, anak dari gula pertama. Harus kembali sebelum musim berubah. Jika tidak, darah akan menuntut manisnya sendiri. Dina membawa foto tua itu pulang, dan sejak malam itu, mimpi-mimpinya menjadi lebih intens. Kini ia tak hanya melihat anak kecil itu, tapi juga suara-suara. Nyanyian Nina Bobo berbahasa Jawa yang tak pernah ia dengar sebelumnya, namun entah kenapa terasa begitu akrab di telinganya. Dalam mimpi terakhirnya, anak itu memanggilnya, Ibu. Suara kecil itu begitu lirih dan pilu, seolah telah lama menunggu dipanggil pulang. Dina terbangun dengan tubuh menggigil dan mata basah. Ia bukan hanya ketakutan, tapi juga merasa bersalah. Ada sesuatu yang tertinggal di masa lalu, sesuatu yang kini mulai menuntut penebusan dari dirinya. Ia kembali menemui Pak Derajat untuk mencari tahu siapa anak dalam foto itu. Setelah menelusuri arsip Belanda dan dokumen kolonial digital yang tersimpan di Leiden, mereka menemukan satu nama, Soegeng, anak buruh tani yang diculik tahun 1941 dan hilang tanpa jejak. Ibunya, seorang perempuan bernama Sri Wening, dilaporkan gila setelah kehilangan anak semata wayangnya. Namun yang mencurigakan, setelah kejadian itu, pabrik gula Madiun mengalami lonjakan produksi tertinggi sepanjang sejarah. Tak butuh waktu lama bagi Pak Derajat untuk menyimpulkan, Soegeng adalah tumbal pertama dalam apa yang disebut gula pertama. Ritual itu dilakukan setiap 7 siklus panen. Mereka mengorbankan anak suci, anak yang lahir di hari tertentu dan tak memiliki ayah resmi, jelas Pak Derajat. Kalau kamu bermimpi dipanggil, Ibu, bisa jadi bukan sekadar metafora. Ada garis darah yang terikat. Dina membantah. Ia bukan siapa-siapa. Orang tuanya pegawai biasa. Tapi setelah menggali arsip keluarganya, ia menemukan sesuatu yang mengguncangnya. Ia diadopsi. Dan lebih dari itu, tempat kelahirannya dicatat sebagai Desa Kalibaru Wetan, Banyuwangi. Segalanya menjadi masuk akal sekaligus mengerikan. Arwah anak itu bukan hanya memanggil karena dendam, tapi karena darah. Dina bukan sekadar saksi. Ia adalah bagian dari lingkaran. Dan kini, karena pabrik-pabrik itu tak lagi beroperasi, karena darah tidak lagi mengalir sebagai tumbal, maka garis keturunan mulai ditagih. Dina bukan hanya target, tapi juga kunci untuk mengakhiri kutukan turun-temurun ini. Malam itu, Dina duduk sendiri di kamarnya, menatap foto Soegeng yang mulai pudar. Hatinya diliputi rasa getir. Ia bisa saja melarikan diri, mengabaikan semuanya. Tapi suara anak itu terus datang, memanggilnya, meminta tolong, meminta dibebaskan. Maka dengan gemetar, Dina membisikkan ke foto itu, "Aku akan datang, nak. Aku akan pulangkan kamu." Dan di luar jendela, kabut manis mulai turun. Pabrik-pabrik lama mulai terbangun. Suara roda gilingan kembali terdengar di kejauhan, seolah semua sedang bersiap untuk panen terakhir.
Desa Kalibaru Wetan diselimuti kabut tebal saat Dina tiba kembali. Kali ini tidak sebagai jurnalis, tapi sebagai bagian dari cerita itu sendiri. Wajah-wajah warga yang menyambutnya tampak resah. Sebagian menghindari tatapan, sebagian lagi berbisik dengan sorot takut. Dina merasa tanah ini sudah mengenalnya. Seolah langkah-langkahnya diresapi bumi yang pernah meminum darahnya sendiri. Ia datang dengan satu tujuan, menemukan makam Sri Wening, ibu dari Soegeng, dan mengungkap sisa-sisa ritual yang tak pernah selesai. Bersama Pak Derajat dan seorang kuncen tua bernama Mbah Seno, mereka menelusuri jalur irigasi tua yang dulunya mengairi ladang tebu. Di sana, tersembunyi di balik semak dan ilalang, berdiri sebuah cungkup kecil yang nyaris runtuh. Batu nisan yang hampir terpendam menuliskan nama samar, Nyai SRW di bawahnya. Terkubur bukan hanya jasad, tapi seluruh dendam dan luka yang diwariskan. Mbah Seno memohon agar mereka tidak melanjutkan, kalau kau bangunkan dia, bukan hanya anaknya yang datang, tapi seluruh leluhur gula darah itu akan bangkit. Dina tak gentar. Di tangannya kini ada kalung anyaman tebu kering yang ditemukan Pak Derajat dari bawah lantai ruang fermentasi pabrik Madiun. Konon, kalung itu digunakan Sri Wening saat ritual pemanggilan roh untuk melindungi anaknya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Roh sang anak terperangkap, menunggu sang ibu membebaskannya. Maka saat tanah dicungkup digali, dan kerangka Sri Wening disingkap, Dina mengenakan kalung itu dan berlutut. Ia memanggil nama Soegeng 3 kali, lalu menanam foto dan setetes darahnya di dada tulang belulang ibunya. Dan bumi bergetar. Tiba-tiba, angin berhenti. Kabut menjadi padat, menggulung deras seperti ombak yang menelan langit. Dari kejauhan, terdengar suara denting logam dan roda berputar, suara khas pabrik gula yang dulu membangkitkan ekonomi desa, tapi kini membangunkan neraka. Langit berubah merah seperti senja terbakar. Sosok-sosok mulai muncul dari kabut, para buruh hangus, anak-anak tanpa wajah, mandor tanpa kepala. Mereka berdiri diam, memandang Dina, lalu membungkuk, bukan untuk menyambut, tapi untuk menuntut. Dina jatuh terduduk, tubuhnya panas, dan matanya mulai menyala merah. Dalam sekejap, ia melihat semuanya. Masa lalu pabrik-pabrik, anak-anak yang digiling bersama tebu, darah yang meresap ke dalam gula, manis yang tak pernah lunas. Suara Soegeng terdengar terakhir. Aku ingin pulang, ibu, jangan biarkan mereka panen lagi. Dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Dina mencabut kalung dari lehernya dan melemparkannya ke nisan ibunya. Tanah terbuka, dan cahaya kuning keemasan meledak ke langit, seolah seluruh roh yang tertahan akhirnya dibebaskan. Pabrik gula Banyuwangi runtuh keesokan harinya. Tanpa ledakan, tanpa gempa. Hanya debu yang tersisa. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tapi sejak hari itu, suara roda gilingan berhenti. Kabut manis tak pernah turun lagi. Dan nama Dina hilang dari semua catatan penduduk desa, seolah ia tidak pernah ada. Namun bagi mereka yang masih menyimpan gula lama dari pabrik itu, manisnya kini terasa getir. Dan setiap malam Jumat Kliwon, jika diam-diam kau dengarkan, bisikan dari dalam toples bisa terdengar. Panen belum berakhir.